Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, hari ini Senin 21 April jam 9.50. Oke. Sekarang materinya turunan aturan perkalian pembagian trigonometri aturan rantai. Wah, panjang sekali nih, moga-moga sampai. Oke, nah kita mulai ke materi. Nah, jadi setelah minggu lalu kita berhadapan dengan pendahuluan tentang turunan, kita melanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Karena materi kemarin pendahuluan, terus cara mencari turunan, aturan pangkat, jumlah kurang. Nah, seperti itu. Mana ya? Nah, ini kalau minggu lalu sudah dibahas menggunakan limit. Nah, ini juga sudah mencari minggu lalu nih materinya, cara mencari. Ini untuk konstanta, aturan fungsi konstanta, terus identitas. Kalau identitas ya sama dengan 1. Lalu juga porul. Nah, ini turunan itu seperti ini, jadi pangkatnya kurang 1. Ingat minggu lalu udah saya kasih tahu triknya, jadi nanti diulang-ulang. Misalkan ada sebuah x pangkat n, variabel pangkat n, dan diturunkan terhadap variabel itu ya. Nah, caranya itu biar gampang, si n-nya taruh di depan. Nah, seperti ini. Lalu n-nya, pangkatnya ya, dikurangi 1. Dapatlah hasil turunannya. Jadi gampang mencari turunan itu. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan ada konstanta pengali, gimana? Ternyata si pengali itu nggak usah ikut diturunin juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya baru dikalikan dengan konstanta itu. Aturan penjumlahan dan pengurangan ini kalau ada fungsi yang panjang yang terdiri dari beberapa suku, nah ini menurunkannya bisa masing-masing suku saja juga nggak apa-apa. Itu nggak usah langsung semuanya, termasuk pengurangan. Dan selanjutnya kita sekarang masuk ke aturan perkalian. Mana nih? Produk rule. Nah, jadi kayak gini. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka nah ini f titik g aksen, ini sebuah fungsi perkalian. Ini cara nurunannya adalah fungsi f dikalikan turunan fungsi g, ini hasil turunannya ya, ditambah fungsi g dikali turunan dari fungsi f, atau dalam bentuk dx kayak gini, dx dari f kali g. Nah, saya ulangi lagi ya, fungsinya saya sebut nama fungsinya, enggak, variabelnya saya enggak sebutnya biar buat ngapal lebih mudah. Ini fx gx ya, kalau f itu fx, g itu gx maksudnya ya. Nah, dx fg, nah sama dengan f dxg ditambah g df g dxf gitu ya. Pak, gimana sih? Oke, cara ngapal yang lebih cepat tuh kayak gini. Oh, saya sudah share screen belum? Belum Pak, belum. Kami nggak ngerti nih Pak, nggak tahu apa yang Bapak jelasin. Kenapa nggak dikasih tahu saya nggak share screen? Lupa ngasih tahu Pak, kirain Bapak nggak ini gitu. Oh, nggak apa-apa.
langsung aja Pak, punten udah share screen belum gitu, nggak apa-apa. Oke, ini saya share Iya Pak, screen. maaf kami salah. Kayak lagi ospek. Nggak, apa namanya juga, apa namanya, harus sama-sama paham, dosennya manusia, mahasiswanya juga manusia, pasti banyak salah dan banyak dosa termasuk lupa, jadi saling mengingatkan saja. Nggak, kalau yang penting caranya bener, jangan sampai di tengah-tengah, Pak, Bapak gimana sih belum share screen dari tadi? Wah, itu bukan ngasih tahu ya, itu ngomel. Oke, apa punten, apakah Bapak sedang menjelaskan screennya atau apa? Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Ada yang apa yang tadi jelasin, dianggap paham saja lah. Nanti ada videonya bisa diulang lah ya. Nah, itu materi minggu lalu loh, yang tadi belum share screen. Nah, sekarang udah share screen, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, ini rumusnya yang tadi dijelasin, sebenarnya di SMA juga sudah. Oke, kita cara menghafal yang lebih cepat saja. Pakainya yang, kalau saran saya sih karena nulisnya supaya pendek ya, pakainya yang atas, yang ini ya. Sebenarnya ini sama yang bawah ini sama ya. Cuma beda, kalau yang ini pakainya aksen, kalau yang bawah itu pakainya DX nulisnya. Jadi cara penulisan aja. Nah, saran saya ini kayak gini aja. F, G, aksen, ini ada X-nya. Oke, sebentar. Jadi cara menulis dengan cara menghafal tuh tulisannya agak beda ya. Nah, saya sekarang ini bentuk hafalan. Nah, FG aksen itu akan sama dengan F aksen G ditambah F G aksen. Nah, seperti itu. Jadi cara menghafalnya seperti itu. Gini aja, ulangi lagi ya. Perkalian FG aksen sama dengan F aksen G ditambah FG aksen. Yang mana ini maknanya adalah, kayak saya kasih warna yang berbeda. Tulisan. Nanti kalau untuk menjawab sebuah soalnya, penulisannya FG aksen. Oh, ini pakai X karena ini sebuah fungsi ya, dua buah fungsi, perkalian dua buah fungsi. Nah, yang ini fungsi, ini fungsi, ini fungsi, ini fungsi. Jadi F aksen itu berarti F aksen X sebenarnya. Dikalikan G, ini fungsi G atau GX. Ditambah, nah F berarti ini fungsi F. G aksen berarti G aksen X. Nah, seperti itu. Ini bentuk rumusnya, yang mana sepertinya ini harus sedikit dihafal ya sebenarnya. Nah, cara penggunaannya atau caranya itu gimana? Nah, apa namanya? F aksen itu F itu siapa? G itu siapa? Kayak saya kasih keterangan di sini ya. Nah, yang mana F dan G adalah fungsi. Jadi nanti didefinisiin aja, Fx-nya itu siapa, nanti Gx-nya itu siapa. Nah, termasuk nanti turunannya. F aksen X itu berarti turunannya berapa, G aksen X-nya itu nanti siapa gitu. Turunan dari G ya, yang balik lagi G aksen adalah turunan dari G. Nih, tadi agak mulai Oke. Nah, kalau ini cara mencari turunan. Oke. Biar kelihatan mata kuliahnya susah, kita tampilkan dulu contoh yang susah ya. Padahal nggak, ini gampang gitu ya. Oke. Example 3, find the derivative of fungsi yang pertama, fungsi yang kedua by use of the product rule, perkalian ya. Check the answer by doing the problem different way. Jadi ada dua cara. Nah, jadi kayak gini. Jadi sebelum kita tahu ada rumus perkalian,
Itu sebenarnya untuk mengerjakan soal ini juga bisa dikerjakan dengan cara apa? Ini kan ada sebuah fungsi, satu lah kita beri nama f, yang ini kita beri nama g, kan perkalian. Ya udah sebenarnya ini dikalikan saja. Nih contoh yang di bawah, dikalikan menjadi 3x kuadrat dikalikan 2x kuadrat nih 6x kuadrat. Lalu 3x kuadrat dikalikan min x berarti min 3x pangkat 3 berarti yang ini. Lalu min 5 kali 2 pangkat 4 hasilnya ini min 10. Min 5 kali min x hasilnya yang 5 ya, plus 5. Nah ini kan sebuah fungsi yang hanya beda ini aja apa namanya, sukunya aja. Ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya udah tinggal diturunkan masing-masing ini bentuknya ya, diturunin hasilnya ini. Nah seperti itu. Tapi itu sebenarnya ya lumayan ya kalau memang perkaliannya ini kan sukunya cuma 2 dikalikan fungsi yang sukunya cuma 2. Kalau misalkan sukunya ada banyak, wah repot ya. Nah sehingga sekarang ada perkalian. Nah sehingga kalau ini yang kiri dinamakan G, yang kanan F ya, yang kanan dinamakan G, ini sebenarnya tinggal dimasukin rumus F G aksen, lalu F aksen G. Nah gitu, penulisannya gitu. Ini saya tuker ya, biar lebih mudah. F aksen G, gitu. Nah kita cari contoh soal yang ada di buku. Di buku. Nah contoh soalnya yang belum dibahas ya, kalau udah dibahas ya sudah saja. Mau nomor berapa nih? Nomor 32 kayaknya buat tugas itu ya. Kayak nomor 29 lah ya. Wah panjang guys. Nomor 29. Nah misalkan seperti ini. Nah ya, perhatikan cara menjawabnya karena saya menjawabnya ini runtutan berpikir dan runtutan nulisnya supaya lebih mudah. Jadi ketika melihat soal ini, ini kata soal cari turunan pertama dari Y. Nah sekarang ada ini. Berarti misalkan ya, menulisnya mau pakai dx apa fx. Ini kalau bentuknya kayak gini biar langsung pakai dx, saya izin pakai dx nya. Berarti dx dari fungsi yang ini x kuadrat plus 17 dikali x pangkat 3 min 3x plus 1 ini akan seperti apa? Nah logika berpikirnya seperti ini. Oh ini turunan, dilihat. Oh ini perkalian dari dua fungsi. Kita anggap fungsi yang sebelah kiri itu f, fungsi yang kanan g. Sebenarnya ini halal ditukar ya, yang kanan g, yang kiri f untuk saat ini. Oke. Nah kita cari tahu dulu biar mudah. Jawab misal f nya itu si ini x kuadrat plus 17 berarti f aksennya, oh ini f x nya. Nah berarti nih turunannya, coba turunan x kuadrat berapa? Kan kemarin caranya x kuadrat 2 nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1 ditambah turunan dari sebuah angka ya, berapapun ya, 0. Akhirnya nih kita simpulkan bahwa f aksennya ya 2x pangkat 1. Ya udah. Nah yang kedua gx nya siapa? Yang ini kan, yang kanan. Ini x pangkat 3 min 3x plus 1. Tulisan lagi turunannya. Oke, berarti kita tulis dulu x pangkat 3 nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1 dikurangi 3x. 3 turunan dari x 1 ya.
ada tulis 1 nggak apa-apa, ini tambah 0. Ini barisan yang kedua yang ini sebenarnya kalau nanti UTS juga nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, langsung G aksen X berapa gitu ya, G aksen X 3x kuadrat min 3, cukup sampai sini. Oke, saya tulis ulang di sini biar jelas. Oke, nah yang selanjutnya kita kerjakan sesuai rumus. Oke, sehingga kalau misalkan F dikali G dicari turunannya ya, X itu sama dengan F aksen G ditambah F G aksen. Nah, sekarang kita tulis si F aksennya berapa? Berarti ini ya, 2x dikali Gx nya berarti yang ini atau yang di atas sama ya, X pangkat 3 min 3x plus 1 lalu ditambah Fx nya berarti yang ini, X kuadrat plus 17 dikali G aksen berarti yang ini ya, 3x kuadrat min 3. Oke, sebenarnya di sini juga udah bener ya kalau misalkan UTS, tapi kalau mau dirapihkan juga nggak apa-apa. 2x kali x pangkat 3 berarti 2x pangkat 4. 2x dikali min 3x berarti min 6x kuadrat. 2x dikali 1 ya sama ya, 2x, lalu ini ditambah x kuadrat dikali 3x kuadrat berarti 3x pangkat 4. Oh ini panjang, x kuadrat kali min 3 berarti min 3x kuadrat. 17 kali 3x, 17 kali 3 berapa? Berarti 60 kurangi 9, 51 ya, benar nggak? Plus 51 x kuadrat 17 kali 3 min 3 ya. Nah, tinggal disederhanakan. Oke, ini disederhanakan dengan ini dan ini. Masih muat nggak? Pangkat 4 masih ada lagi nggak? Oh ada nih, pangkat 4 berarti 3 tambah 2 5x pangkat 4. Yang x kuadrat nih ada 3 min 6 min 3 berarti min 9 plus 51 berarti 42 min plus ya, plus 42x kuadrat. Oke, yang ini belum nih, plus 2x bareng ini min 51. Oke, selesai. Nah, seperti itu. Nah, biar bisa dicek, saya kirim apa namanya di grup biar bisa dilihat. Oke, ini apa namanya, saya agak buru-buru ya, lagi ya seperti itu, nanti dijelaskan karena ini lagi direkam jangan disebutnya. Oke, itu untuk yang perkalian ya, perkalian seperti itu. Jadi yang pasti ketika kita melihat sebuah soal dicek, oh ini suruh diturunkan. Nah, kalau suruh nyari turunan kita lihat bentuk fungsinya. Oh ini perkalian, berarti kita pakai menggunakan rumus perkalian, yaitu F aksen Gx, F aksen G ditambah FG aksen. Nanti penulisannya seperti ini. Yang diapalin yang tadi, F aksen G ditambah FG aksen. Jangan lupa ditambah ya. Nanti kalau saya rumusnya ditambah. Oke, ini ditambah ya. Nah, seperti itu. Nanti setelah nulis rumusnya tinggal
kita definisikan si F-nya itu siapa, si G-nya itu siapa, seperti di sini. Nanti kita cari turunannya dari F-nya apa, turunan dari G-nya apa. Nah, setelah itu udah ya. Ada pertanyaan tentang yang perkalian dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya sudah. Tadi ada suara mik-miknya. Nah, sekarang kita ke turunan dari sebuah fungsi yang bentuknya pembagian. Nah, misalkan di sini ada pembagian fungsi F dibagi G. Rumusnya itu apalannya sama kayak perkalian ya, yang untuk pembilangnya F aksen G dikurangi F G aksen, tetapi bentuknya pengurangan dibagi dengan si penyebut kuadrat. Oke, saya ulangi lagi ya, berarti ada F G aksen X. Ini caranya, ini penulisan hafalan ini sama kayak tadi F aksen G, tapi ini dikurangi ya. Lanjut F G aksen per penyebutnya G ya, berarti G kuadrat. Nah, tulisannya seperti ini. F per G aksen ini ya, X sama dengan F aksen X ya dikali Gx ya, terus dikurangi karena pembagian Fx dikalikan G aksen X dibagi penyebut kuadrat, berarti G kuadrat X nya gitu. Atau biar nggak bingung, nulisnya gini aja, beda tapi sama, Gx. Nah, ini dikuadratkan. Nah, gitu. Oke. Jadi seperti itu cara menghafalnya. Nah, oke. Di sini ada contoh soal cari turunan dari dx min 5 dibagi x kuadrat plus 7. Ini sebenarnya nulisnya yang ini ada di penyebut ini per dx, itu bisa ya, karena penulisannya gini juga bisa. Oke. Nah, ini di sini ini G F aksen. Nah, ini bentuknya enggak itu ya, enggak sama seperti yang tadi. Saya kurang tahu ya, di buku malah nulis rumusnya kok dibeda-bedain biar susah ngapal atau gimana, saya kurang tahu. Kalau saya sih lebih suka ya rumusnya samain aja gitu, tinggal yang dihafalin yang bedanya. Nah, kira-kira gitu. Kita ke contoh soal aja, kita cari yang di buku aja deh. Oke, mana nih? Loh, kok nggak ada? Mau nomor berapa? Antara 35 sampai 44, mau nomor berapa? Wah, kalau nggak ada yang jawab, saya nyari yang pendek aja nih, 40. 36 Pak, 36. 36. Mau 36 kependekan. Ini terlalu gampang. Ini bisa pakai rumus biasa, bisa pakai aturan pembagian. Kalau rumus biasa ini nanti rumus biasa bisa, tapi nanti masuknya ke aturan rantai ya. Jangan, ini terlalu mudah atau trik-trikan ya. Yang 37 aja deh, 37 sampai 44. Mau nomor berapa? Oh, ini demokrasi ya. Saya nanya-nanya. Oh, ya udahlah, kalau nggak ada yang jawab. Oke, 41 ya. Oke. Woi, saya 41. Saya menghargai teman-teman nih, jarang yang nanya mau ngerjain yang mana.
Oke. Sebentar, mohon bersabar. Nah, tulisannya agak kecil biar muat. Mengingat. Oke. Cari turunan dari Y. Oke. Jawab. Nah, kalau bentuknya pecahan ini tidak seperti perkalian FG-nya itu bebas. Kalau ini sudah ditentukan, pokoknya yang pembilang itu F, yang bawah itu G. Ini wajib hukumnya. Kecuali memang rumusnya ditukar ya. Misalkan rumusnya namanya HI, pembilangnya H, bawahnya I. Nanti hasil rumusnya itu H aksen dikali I dikurangi HI aksen per I kuadrat. Nah ya nggak apa-apa, nah, gitu. Tapi kita pakai rumus yang standar aja ya. Yang langkah pertama kita definisikan dulu si F nya itu siapa. Nah F nya itu 2x kuadrat min 3x plus 1. Setelah itu kita turunkan seperti biasa tadi, berarti turunan x kuadrat 2 ya, 2 nya taruh depan, berarti 2 kali 2. Lalu di sini min 3x ya, berarti 3 nya aja. Ini nggak usah ditulis lah ya. Oke, g nya gx 2x plus 1. Ini gampang. G aksen x nya ya udah ini aja ya, 2 turunan x kan 1. Nah berarti yang ini belum. F aksen x itu berarti 4x kuadrat min 3. Udah. Nah sehingga saya nulisnya pakai dx saja ya. Begitu sekali. Lagi pengawas ya. Ya, lagi curcol. Saya nulisnya pakai dx ya. D 2x kuadrat min 3x plus 1 per 2x plus 1 dx. Nah gitu, sama dengan sebentar saya nulis rumus berarti F per G aksen X sama dengan F aksen X dikali GX dikurangi Fx dikali G aksen X per GX dikuadratkan. Sehingga F aksen berarti yang ini ya, berarti 4x kuadrat min 3 pakai kurung biar nggak kabur. Gx nya yang ini 2x plus 1, rumusnya dikurangi kalau pembagian F yang ini 2x kuadrat min 3x, ini dikurung ya guys, plus 1. G aksen X nya ini 2. Oke, dibagi G yang ini ya, G 2x plus 1 kuadrat. Selesai gitu ya. Kalau misalkan mau disederhanain nggak apa-apa, saya contohnya sampai sini aja ya. Nanti di UAS pun sampai sini aja nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Sebentar, di save dulu. Ini di print screen, taruh di grup ya. Oke, seperti ini. Kalau di contoh soal, dia langsung menuliskan bentuknya, jadi enggak pakai rumus. Kalau
penulisannya kayak gini gimana, nggak masalah ya. Kalau saya sih orangnya demokrasi aja, biasa aja. Ini si F, ini si G. Berarti pertama F aksen, berarti ini ya. F aksen dikali G. Ini G dikurangi ini F, yang ini G aksen dibagi G kuadrat gitu ya. Langsung kalau ini bentuknya langsung ya nggak masalah sih, tapi khawatir bingung kalau misalkan awal-awal ngajarin. Nanti kalau langsung ngerjain kayak gini pada saat UTS atau UAS nggak masalah. Nanti yang penting jawabannya ya minimal bagian yang ini saya anggap benar. Kalau ini lebih benar lah ya. Oke. Lanjut, sampai sini ada yang ditanyakan untuk pembagian? Oke, nanti ada. Nah, ini tambahan example 6. Jadi seringkali kita menemukan yang pangkatnya negatif. So that the power will hold for negative integer exponent, that is gini. Jadi sebenarnya turunan itu nggak harus pangkatnya positif. Jadi kalau pangkatnya negatif pun itu boleh. Nah, Pak, kalau pangkatnya 0, ya pangkatnya 0 juga nggak masalah, nanti hasilnya 0. Cuma kalau pangkatnya 0 bisa sih, saya jadi penasaran. Aduh, misalkan 3x pangkat 0. Sebenarnya 3x pangkat 0 ini sama dengan 3 ya. Berarti turunannya dx dari 3x pangkat 0. Iseng kali ya. Berarti 3x pangkat 0. 0-nya taruh depan. 0 dikali 3, x kurangi 1. 0 kali 3, 0. Pangkat x pangkat min 1. 0. Oh bener ya. Jadi rumusnya bener. Kayak gitu. Jadi intinya bentuk turunan itu rumusnya adalah dx dari x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1 gitu. Oke, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ngomongin trigonometri ya. Jadi turunan trigonometri itu gimana? Kayaknya ini ada yang kurang kayaknya. Dari bukunya aja deh. Derivative of trigonometry function. Nah, turunan dari fungsi trigonometri. Langsung aja ya. Yang pertama di sini. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin. Oke. Kayaknya bener. Oh iya, ini ada ternyata ya. Cari turun dari 3 sin x. Ya rumusnya sama ya. Oh ini gak ada jawabannya. Oh berarti langsung kita kerjain. Berarti ya caranya sama. Berarti dx 3 sin x min 2 cos x itu sama dengan dx dari 3 sin x dikurangi 2 dx dari 2 cos x. Ini sama dengan 3-nya taruh depan, sin x min 2, oh ini dx nya ya, 2 kali turunan cos x. Ya udah 3 dikali turunan sin x cos x dikurangi 2 turunan cos x min sin x, min kali min cos plus ya 3 cos x plus 2 sin x. Panjang banget Pak, sebenarnya gini aja sih. Turun dari ini, turunan dari sin cos berarti 3 cos x. Turun dari cos min sin, min kali min plus 2
sin X. Ya, langsung dapat gitu ya. Sebenarnya gitu, gampang ya. Oke, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama. Oh, ini bentuk perkalian ya. Perkalian. Pak, Bapak bisa melihat itu kan kita udah belajar komposisi fungsi, guys. Harusnya kan kalau bentuk yang bentuk sin itu kan sin X. Loh, kok ini di depannya ada embel-embel dan ini ada variabel, berarti X ini perkalian X kuadrat kali sin, berarti ini F ini G. Kalau mau nyari turunan ini ya pakai perkalian gitu. Berarti ini sama dengan turunannya dx dari X kuadrat sin X, berarti turunan dari X kuadrat berarti 2X ya, 2X dikali sin X karena perkalian ditambah turunan X kuadratnya masih turun dari sin X min cos X. Ya udah dirapihin, 2X sin X ditambah, nah dikurang ya, min tuh ininya keluar, X kuadrat cos X. Nah, Pak, kok tambah panjang? Iya, kalau turunan dari trigonometri itu biasanya tambah panjang. Kalau perkalian dan pembagian, kira-kira gitu. Gampang ya. Oke, masih ada lagi. Oh, selain sin sama cos sebenarnya masih ada lagi. Misalkan di sini ada tan, itu turunannya, turun dari tan itu secant kuadrat X, turun dari sec X itu secant X tan X. Kalau turun dari kotangan X itu min cosecant kuadrat X. Kalau turun dari cosecant itu min cosec X dikali kotangen X, seperti itu. Nah, selanjutnya ini chain rule atau aturan rantai ya. Jadi ini seru. Ini bayangin katanya ya, nyari turunan ini pangkat 60. Kan kalau pangkat 2, misalkan pangkat 2 ini, misalkan ada X plus 2 pangkat 2, ini artinya kan X plus 2 dikali X plus 2, jadi ini ada 2, 1 ada 2. Nah, bayangin kalau ada 60, bikin ininya kurungnya ada berapa, 60. Waduh, tugas minggu ini, minggu depan masih benerin ini apa namanya, administrasi untuk menyelesaikan aljabar aja ya, nggak selesai-selesai, sehingga wah susah juga ya kalau misalkan pangkatnya ada banyak. Nah, sehingga muncullah si aturan rantai. Nah, ini kalau teoremanya diberikan dia sama dengan FU. Jadi si yang diturunkan dan U, nah U ini adalah fungsi juga ya, Gx. Jika G dapat diturunkan di X dan F dapat diturunkan di U atau sama dengan Gx, maka fungsi komposisinya F bundaran G didefinisikan FU Gx itu F di dalamnya muat Gx ya. Jadi F bundaran G turunannya turunan F pada saat Gx dikali turunan Gx. Nah, penulisan aksanya gini, penulisan dx-nya gini, penulisan dy dx-nya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau dy dx ini dari dy tujuannya x, berarti dy sesuatu itu d apa? Nah, ujungnya ini ya, dy ke dx nantinya. Ujungnya gitu. Walaupun misalkan ada dy dx, nanti kalau fungsi dalamnya ada banyak, ya, ada fungsi dalam, di dalam fungsi itu ada fungsi lagi, contohnya gini, nanti akan panjang. dy du, du dv, dv dx, tuh ada 3, bisa jadi gitu ya. Nah, oke, contoh. Ini contoh gampang. Misalkan
Misal nulisnya gimana ya? Cari gini aja ya. dx pakai dx. Kalau dx nulisnya barusan gimana? Waduh, ngehang guys. Mohon bersabar, ini ujian. Waduh. Oke lah. Nih, close saja. Ke save nggak yang bagian akhir tadi ya? Waduh, ya mohon maklum ya. Laptopnya sudah sambat ya kalau bahasa Jawa. Kita pensiun. Oke, lanjut tadi. Nah, dia di sini dx tapi dalamnya f aksen ya. Oke. Gitu ya, di apa namanya? Saya dengan penulis buku ini lebih canggihan penulis buku ini, tempat saya juga agak heran kok ini di kiri dx, di kanan pakai f aksen. Sebenarnya nggak masalah juga, nggak dosa sih, cuma lucu aja nulisnya dicampur. Kalau atas kan aksen, yang kiri dy dx, yang kanan dy dx. Kalau ini dx tapi kanannya aksen gitu. Oke lah, kita belajar untuk tidak mengomentari orang lah ya. Oke. Nah, kita pakai dx nggak apa-apa ya. dy dx. Nah, dy dari 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Oke. Misal, nah ini misalkan ini U gitu ya, berarti DU saya ulangi berarti ini misalkan U berarti misal Y sama dengan ini, kita ganti U pangkat 60 kan, berarti turunannya DU sama dengan ini 60 taruh depan, U pangkat 60 kurang 1 59. Oke, selesai. Nah sekarang U misalkan U sama dengan ini kan 2x kuadrat min 4x plus 1, berarti turunannya du dx itu ya 2 kali 2 4x min ya x nya pangkatnya tadi 1, ya udah hilangin aja ini angka. Oke. Nah ke kanan, sehingga dy dx sama dengan du dikali du dx. du siapa? Ini. dy dx siapa? Ini. Ya udah. Berarti d 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60 dx sama dengan, berarti du 60 U pangkat 59 dikali du dx 4x min 4 ya. U itu siapa? Kita kembalikan lagi. U itu 2x kuadrat min 4x. Kita tulis ulang di 60 2x kuadrat min 4x plus 1, lalu ini pangkat 59 dikali 4x min 4 pakai kurung ya. Selesai. Gitu. Pak, ada cara ringkasnya enggak? Sebenarnya cara ringkasnya ya penulisan cara ini tanpa menuliskan caranya, langsung aja. Berarti pakai dx aja lah ya. Dx 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60 sama dengan, ya udah,
turunan ini pangkat 60 taruh depan, ini ditulis lagi 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikali turunan dari ini, berarti 4x min 4. Selesai. Sama kan? Yang ini di satu baris, yang ini panjang barisnya. Bebas. Oke. Itu untuk yang aturan rantai. Oke. Wah, ternyata udah habis. Nah, jadi tugasnya ini nomor 31 sama 32. 31 ini fungsi apa kalau ada kurungnya 2. Kalau nomor 40 fungsi apa. Nanti bukan turun nanti yang pasti ya. Nah, silahkan dikerjakan. Oke. Sekarang kita absen dulu. Ahmad Topik, Aditya Wingki, Fahardi, Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Aldi, Tommy, Misbahul Munir, Arif Rahman, Hadir Pak, hadir. Faisal Rahman, Pak Tommy hadir, Pak Tommy hadir. Faisal Adriansa, Hadir, Pak. Mudiansa, Iya. Mikyal, Mukri hadir Pak. Mikyal, Ahmad Fakih, Hairun Yusuf, Hadir, Pak. Ahmad Fujan, Hadir Pak. Agus Praja, Hadir, Pak. Junta, Agus hadir, Pak. Agus Praja hadir, Pak. Junta, Muhammad Fikri, Junta hadir, Pak. Siti Linasi, Siti Linasi hadir, Pak. Vivi, Nasrullah, Hadir Pak, hadir. Tumadir, Hadir Pak, hadir. Muhammad Asad, Hadir, Pak. Hadir Pak. Taufik hadir Pak. Mohon Asep. Muhammad Asep hadir Pak. Oh, Pertama itu Pak hadir. udah tuh. Pertama tapi bilang hadirnya terakhir. Risalah. Habis ke kanan. Satu hadir, Pak. Ya nggak usah disebut habis dari kamar mandi, dari belakang gitu. Dias, Hadir Pak. Diki, Hadir, hadir. oke. Dwi, Menyatakan ada IPM-nya. Ya, itu. Atep, Hadir Pak. Cahya Amelia, Desusan, Dwi hadir, Pak. Dwi hadir, Pak. Dede Susan, Muhammad Musfik, Fikir hadir, Pak. Hadir Pak. Bapak di Azainal, Hadir Pak, hadir. Muhammad Jundi, Hadir Pak. Feni Vina. hadir, Bapak. Oh, suaranya sama. Siva, Siva hadir, Pak. Ani, Ani hadir, Pak. Muhammad Fasha Syauki, Pak. M. Dodi, Pak Tumadir hadir, Pak. Masna, Hadir, Pak. Falana, Hadir Pak. Hadir. Doni nggak ada ya? Pak Tumadir hadir, Pak. Udah tuh. Doni. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Pikir udah, Pak. Siapa? Udah. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita kabar-kabar lagi ya. Untuk udah hadir, Pak. siapa? Mikir hadir, Pak. Mikial. Pak, Aldi hadir Pak. Oh, di mana nih? Aduh. Mikial.
Terus siapa? Aldi ada nggak? Misbahul Munir. Ini hadir. Aldi ada nggak? Pak. Fakih nggak ada. Oh sini. Oke. Sampai sini dulu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Silahkan kerjakan tugasnya. Tugasnya berarti sekarang tugas minggu ke-5 ya. Nah, saya bikin formnya. Minggu ke-5. Oh, ada nih ya. Tugas minggu ke-5 centang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu waktu diusir nggak apa-apa, ini bukan nggak wajib diisi. Kalau ini wajib diisi. Ini masuk ya.